Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ini pembelajaran 2 ya. Halaman 79. Oke. Untuk pembahasan komplit ini ada di playlist ini. Ini adalah playlist ya. Dengan menggunakan playlist pembelajaran ini atau video pembelajaran ini akan bisa dilihat secara urut dan runtut ya, dari awal sampai akhir. Ini mulai tema 1 sampai temanya habis ya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Silakan silakan dilihat. Oke ya. Kita lanjutkan sekarang pembelajaran 2. Ya, udara di luar dingin sekali sore ini. Angin bertiup cukup kencang sehingga Siti segera menutup pintu rumahnya. Siti kembali ke dapur untuk menemani ibunya memasak. Siti melihat ibunya menjerang air untuk membuat teh. Bu, mengapa air dalam panci itu bisa mendidih jika terus dijerang di atas api kompor itu? Padahal air itu tidak terkena api kompor langsung. Pertanyaan bagus, Siti. Kemarin kamu bercerita tentang perpindahan panas yang membuat panci logam ini menjadi panas jika diletakkan di atas api. Kali ini kamu penasaran dengan bagaimana air bisa mendidih. Iya Bu, kemarin aku membuat percobaan tentang konduksi, cara mengalirkan panas yang tidak menyebabkan perpindahan zat ya. Jadi konduksi ya, ini adalah perpindahan panas melalui medium ya, melalui zat tapi tidak menyebabkan perpindahan zat perantaranya ya. Pada umumnya mediumnya adalah zat padat. Oke, misalnya sendok logam yang terasa panas jika dimasukkan ke dalam air panas. Baiklah, Ibu mengerti. Kamu pasti masih sangat penasaran. Bagaimana kalau kita diskusikan dengan ayah? Sekalian kamu bawakan teh hangat yang kamu buat untuk beliau. Ide bagus, Bu. Nah, ini ya. Diskusi dengan ayah lu. Nah, di sini. Bacalah bacaan berikut ini dengan seksama. Perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Oke. Perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Jadi kata kunci dari konveksi ya, perpindahan panas melalui perantara ya, melalui perantara dan perantara ikut berpindah ya. Yang kedua, perantara ikut berpindah. Nah, ini kata kuncinya. Umumnya peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi zat cair dan gas. Ya, kalau di nanti di tingkat yang lebih tinggi dinamakan fluida. Atau zat yang bisa mengalir ya, fluida. Biar keren ya, tahu istilah fluida. Ya. Contohnya adalah zat cair dan gas, termasuk yang kental ya, itu namanya fluida. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Ya, jadi misalnya ada lilin, ya. Nah, lilin ini kenapa ngadep apinya selalu ke atas? Ada pertanyaan seperti itu karena begitu panas, ya, udara di sekitar akan ikut panas begitu kena api. Karena panas, dia akan memuai sehingga menjadi lebih ringan. Sehingga ada aliran udara, karena ringan, udara akan mengambang ke atas. Ya, udara mengambang ke atas karena ringan. Karena setelah memuai, akhirnya diganti dengan udara lain yang masih dingin. Ya, jadilah aliran udara. Inilah konsep ya, terjadinya konveksi di sekitar api lilin. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Semakin menarik ini. Zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas. Molekul zat yang di atasnya akan menggantikannya. Jadi di sini molekul zat ini akan turun ke bawah. Jadilah perputaran.
Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu ikut pindah bersama buku. Jadi kalau konduksi itu kayak estafet, kalau konveksi kalian itu berjalan memindahkan buku. Jadi kalian juga ikut berpindah. Oke? Tentu kamu akan ikut bersama buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas, kamu adalah medianya, maka perpindahan kalor secara konveksi akan menyertakan perantaranya. Jadi orangnya ikut berpindah. Ya, orangnya lihat kakinya melangkah. Ya. Nah, ini secara konveksi. Ini adalah mediumnya, medium. Ya. Nah, sebelumnya ya, kita lihat di pelajaran sebelumnya saat kita membahas tentang konduksi. Ya, kita lihat mana konduksi. Itu diumpamakan kita membawa itu secara ini apa? Wah, sayang sekali di sini. Ini konduksi ini juga medium. Ya, jadi orangnya tidak berpindah, orangnya tetap. Orangnya tetap, hanya bukunya yang berpindah, ya kan? Bukunya yang berpindah. Nah, sedangkan konveksi ini orangnya ikut berpindah, ya, orangnya ikut berpindah. Itu bedanya, oke? Nah, di sini ya, di sini orangnya ikut berpindah. Orangnya ikut berpindah. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya di dekat api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan, air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya, demikian seterusnya. Ini adalah panci. Panci yang dipanaskan di atas api. Ya, di atas api, ya, biar kelihatan lebih dramatis, dikasih 2 warna, ya, kelihatan apinya. Akan lebih dramatis lagi kalau kasih 3 warna. Kelihatan ada apinya gitu ya. Apinya menyala, air ya, yang ada di sini di bagian bawah ini air akan memuai, bahkan akan berubah menjadi gas malah ya, gelembung-gelembung ya. Sebelum muncul gelembung-gelembung pun air sudah bergerak ya, karena memuai air akan bergerak ke atas. Air di sini memuai dan bergerak ke atas ya. Air bergerak ke atas dan akan digantikan oleh air dari atas yang masih dingin jatuh ke bawah. Air dari atas akan jatuh ke bawah. Karena air dingin itu lebih berat. Air panas lebih ringan. Akhirnya terjadilah pusaran-pusaran air. Ya. Ya, kalau panasnya sudah mencapai titik didih, air ini akan berubah menjadi gelembung-gelembung gas. Ya, gelembung-gelembung gas sangat ringan sehingga akan muncul ke permukaan menjadi gelembung-gelembung air. Makanya kalau kalian lihat merebus air itu tiba-tiba muncul kayak gelembung-gelembung, itu adalah air yang berubah menjadi gas. Ya, gasnya tetap air H2O, tapi hanya fasanya fasa gas. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air akan menjadi lebih ringan, air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya, demikian seterusnya. Itu ya. Kita lanjutkan. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, di sini adalah daratan. Ini daratan. Terus di sini ada laut. Laut. Di sini lautan. Pada siang hari, ya, panas, matahari sangat terik dan daratan lebih cepat panas. Daratan lebih cepat panas. Ini daratan panas. Ya, karena daratan panas, udara akan ringan memuai. Ya, di sini udaranya dingin. Ya, karena udaranya itu memuai ke atas, ya, akan ringan akan mengapung ke atas, digantikan oleh angin dari laut. Angin dari laut. Sehingga pada siang hari terjadilah angin laut. Siang hari. Nah, sebaliknya pada saat malam hari. Ya. Saya gambar daratannya dulu. Nah, pada malam hari ini lautannya.
Yang tadinya matahari sekarang berganti bulan ya dan bintang. Ya, menunjukkan malam ya. Oke. Daratan sudah dingin. Daratan dingin, laut masih panas karena air itu dinginnya lama. Ya, ini panas, lebih panas. Tadi yang panas daerah sini. Ya. Tadi yang panas daratannya, sekarang lautannya yang panas. Ini yang tadi yang panas di sini ya. Di sini Pak yang panas. Nah, karena di sini panas, maka udara di laut ini akan memuai naik ke atas. Ya, artinya dia lebih panas di sini karena air itu lama dinginnya. Ya, dan digantikan oleh udara dingin dari darat. Udara dingin dari darat. Nah, jadi pada malam hari, ya ini malam terjadi angin darat. Nah, angin darat ini waktunya nelayan memanfaatkannya untuk melaut. Sehingga nelayan berangkat ke laut itu pada malam hari. Ya, nelayan memanfaatkan angin darat untuk menuju laut pada malam hari. Ya, saat terjadi angin darat. Itu cerita dari angin darat. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Angin darat terjadi karena udara darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara naik tadi. Angin laut terjadi, ya ini angin laut yang atas ya, terjadi pada siang hari. Daratan lebih cepat panas dibandingkan laut, sehingga udara darat akan naik dan udara laut akan mengalir ke darat menggantikan udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan oleh para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada siang hari. Sedangkan contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik. Apakah di rumahmu dipasang jendela ventilasi? Pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara dalam rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Ya, ini ada cerobong asap. Ya, di sini ada pembakaran. Ya, nah, pembakaran ini karena udaranya akan ringan akan karena panas ya, ringan akan terbawa ke atas bersama asap. Maka asap akan mengepul di cerobong asap. Oke. Ini ayo menulis, buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf dalam bacaan. Gunakan tabel berikut untuk menuliskannya. Gunakan kalimat lengkap pada kata baku dengan tetap. Pertama, hal-hal penting. Ya. Gunakan tabel untuk menuliskannya. Hal penting apa di paragraf pertama? Ya, yang ini. Ini yang pertama, perpindahan kalor secara konveksi. Definisi ya. Perpindahan kalor secara konveksi. Kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor melalui medium dan medium ikut bergerak atau berpindah. Ikut berpindah, ini M ya. Nah, itu definisi dari konveksi. Yang kedua, ya, perumpamaan. Ya. Perpindahan kalor secara konveksi, ya, perpindahan konveksi gitu aja ya, konveksi bisa diumpamakan seperti saat kita berjalan memindah buku. Buku adalah energi panas
dan kita sebagai mediumnya. Kemudian untuk paragraf ketiga, ya, peristiwa konveksi terjadi saat merebus air. Ya. Konveksi terjadi saat merebus air. Air di dasar panci yang dipanaskan akan memuai, ya, dan lebih ringan, sehingga mengapung, sehingga air panas mengapung dan diganti air dingin di atasnya, sehingga terjadi aliran. Nah, yang keempat di sini adalah peristiwa ini, ya, perpindahan konveksi, ya, angin darat angin laut, ya. Perpindahan konveksi, ya, konveksi udara, ya, bisa menyebabkan angin darat dan angin laut, ya, yang dimanfaatkan nelayan untuk pergi melaut di malam hari dan pulang di siang hari. Berdasarkan bacaan di atas, buatlah sebuah diagram yang menjelaskan pemahamanmu tentang konsep perpindahan panas secara konveksi. Sesuai pemahamanmu, beberapa kata bantu telah dituliskan untuk mempermudah kamu menuliskan kata-kata atau kalimat penting yang mewakili setiap paragraf. Lakukanlah kegiatan ini bersama teman sebangkumu. Ya, konveksi. Ya, mengakibatkan perputaran aliran, menyebabkan aliran berputar. Aliran pada air atau gas, ya. Aliran pada air atau gas. Ya, dalam bahasa kerennya adalah fluida. Ya. Dapat diumpamakan sebagai memindahkan buku, ya, energi panas lengkapnya, ya, panas sambil berjalan, ya. Jadi yang memindahkan dianggap sebagai medium, anak yang memindahkan sebagai medium. Oke. Pada peristiwa merebus air terjadi ya, terjadi pusaran, ya, air dari bawah mengapung dan diganti air dari atas yang lebih berat karena memuai lebih ringan, ya. Konveksi adalah perpindahan panas
melalui medium, ya, dan medium ikut berpindah. Ikut berpindah. Contoh lain, mengakibatkan ya, perpindahan panas beserta ya mediumnya. Contoh lain adalah pemakaian AC misalnya, atau ventilasi udara. Nah, itu cocok ya, ventilasi udara, atau cerobong asap ya, cerobong asap, ventilasi udara, ya, cara kerja AC ya, AC. Ya, cara kerja AC mendinginkan ruangan. Nah, ini cara konveksi juga. Coba yang dipindahkan udara dinginnya, ya, turun ke bawah berganti udara panas. Ada aliran juga. Ya, itu alasan kenapa AC selalu ditaruh di atas. Tidak pernah kita naruh AC di bawah karena udara dingin itu berat. Ya, udara dingin dari AC akan turun, ya, digantikan udara panas. Akan terjadi aliran secara konveksi. Nah, tuliskan pemahamanmu tentang konsep perpindahan panas secara konveksi dalam tulisan satu paragraf berikut ini. Konveksi adalah perpindahan panas, ya, melalui medium dan medium ikut berpindah. Ya, berpindah. Ya, pada umumnya terjadi pada zat yang bisa mengalir, seperti air dan udara. Pada bensin bisa terjadi? Tidak bisa, itu kan bisa mengalir ya. Solar, bensin, kecap, minyak, itu bisa. Ya, ini contohnya air dan udara. Ya, udara atau air yang panas, akan memuai dan lebih ringan, sehingga mengapung dan digantikan udara atau air dari tempat yang lebih dingin. Ya, dari tempat yang lebih dingin. Oke, peristiwa perpindahan panas secara konveksi sering terjadi di sekitar kita. Namun, terkadang kita tidak menyadarinya. Mari kita lakukan kegiatan berikut untuk membuktikan peristiwa yang menunjukkan terjadinya perpindahan panas secara konveksi. Lakukanlah kegiatan ini dalam kelompok. Pastikan setiap anggota sudah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Menyelidiki panas secara konveksi. Alat dan bahan yang disiapkan: segelas air panas, es batu, air matang suhu ruang. Untuk membuat es batu, 1 buah kantong plastik ukuran kecil, 1 buah karet gelang, dan pewarna makanan. Percobaan ini memerlukan beberapa es batu berwarna. Oleh karena itu, buatlah es batu berwarna terlebih dahulu. Kamu dapat membuatnya sehari sebelum kegiatan percobaan ini. Ikutilah langkah berikut. Campurkan setetes pewarna makanan ke dalam air matang suhu ruang. Masukkan air yang telah diwarnai ke dalam kantong plastik. Ikat kantong plastik tersebut dengan karet gelang. Masukkan kantong plastik berisi air ke dalam lemari es sampai membeku. Es batu berwarna ini akan diganti dengan es lilin warna-warni yang mungkin mudah didapatkan. Ya, bisa diganti. Ya.
Kalau nggak bisa membuat sendiri, beli es lilin saja. Maksudnya gitu ya. Langkah kegiatan percobaan. Siapkan 1 buah gelas ukuran sedang, ya, isi dengan air panas. Usahakan gelas cukup besar sehingga dapat membuat es batu yang telah dibuat. Usahakan gelas cukup besar sehingga dapat memuat ya es batu yang telah dibuat sebelumnya. Masukkan es batu ke dalam gelas air panas, amati es batu di dalam gelas berisi air panas tersebut. Maka akan terjadi aliran air. Ya, air es itu dingin sehingga lebih berat, akan turun ke bawah nanti. Amati es batu yang ada di dalam gelas berisi air panas tersebut, catat apa yang terjadi dengan es batu berwarna tersebut. Bagaimana bentuk es batu setelah dimasukkan ke dalam air panas? Akan menyusut ya, menyusut. Karena mencair. Apakah es batu tersebut mencair? Iya. Mengapa demikian? Karena es akan berubah wujud menjadi cair. Kita menyebutnya mencair jika dipanaskan sampai titik cair, ya, sampai titik cair, yaitu 0 derajat Celcius. Ya, es batu ya melampaui ya, dipanaskan sampai melampaui titik cair yaitu 0 derajat Celcius. Oke. Es batu mencair karena mendapatkan panas. Berasal dari manakah panas tersebut? Dari air panas. Apakah zat perantara pada percobaan ini? Yaitu air. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Konveksi. Karena air dingin akan segera tenggelam dan diganti air panas dari bawah. Jadi ini gelas ya berisi air panas ya. Nah, kemudian dikasih es batu. Ada es batu di sini. Maka es batu ini akan mencair dan es batu ini yang berwarna ya misalnya warna biru ya, dia akan turun ke bawah, kelihatan nanti, turun ke bawah air ini. Ya, karena es batu ini lebih berat. Air dingin lebih berat dan akan berganti dengan air panas. Air panas akan naik ke atas karena terdorong oleh air dingin. Nah, di sini akan terjadi aliran air berputar. Ya. Nah, inilah proses konveksi, perpindahan panas secara konveksi. Ini sama dengan perpindahan panas yang ada di AC. Air dari udara dari AC yang dingin akan turun ke bawah diganti udara panas dari bawah ke atas. Sebutkan 3 contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi yang ada di sekitar kita. Ya, aliran udara pada ruangan ber-AC. Nah, ini juga. Ya. Kemudian aliran udara pada cerobong asap. Ini contohnya ya. Peristiwa pengantaran panas di mana zat perantaranya ikut berpindah disebut konveksi. Menarik sekali kegiatan percobaan tadi ya. Apakah kamu melihat sesuatu yang menarik dari percobaan tadi, Dayu? Tentu saja Siti. Saya melihat ada pola aliran panas yang terlihat pada es batu berwarna tersebut. Bentuknya bagus, meliuk seperti penari. Wah, kamu pandai membuat persamaan, Dayu. Apakah sekarang saatnya kamu berlatih menari, Dayu? Bolehkah aku ikut bersamamu? Saya ingin mengamati beberapa gerakan tari di tari daerahmu. Bagaimana kamu tahu negeri kita memiliki berbagai bentuk seni daerah yang diturunkan dari sejak dahulu kala? Salah satu bentuk seni itu adalah seni tari. Dalam setiap tari melibatkan penari dan pemain musik. Para penari menyampaikan pesan melalui gerakan-gerakan yang ditunjukkan kepada penontonnya.
Pada saat menari, apakah penari akan membentuk sebuah formasi menari tertentu atau apa formasi menari itu? Oke, kita akan pelajari pola lantai dalam seni tari. Pernahkah kamu memperhatikan sebuah pertunjukan tari atau mungkin kamu pernah ikut latihan menari di sanggar atau di sekolah? Pada beberapa tarian, terutama dari tari berkelompok, ya, para penari membentuk posisi tertentu dalam tarian. Ada sebuah tari yang jika diamati posisi penari membentuk formasi tertentu. Bentuk atau formasi tertentu dibuat penari dalam sebuah tari dinamakan pola lantai. Jadi pola lantai adalah bentuk atau formasi tertentu dalam sebuah tari. Ya, ini namanya pola lantai. Kita mengenal ada garis horizontal, garis vertikal, garis miring, diagonal atau garis lengkung atau curve. Ya, pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan atau penari berkelompok. Dalam tarian terdapat dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola garis horizontal, vertikal, dan diagonal. Pengembangan pola garis lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Perhatikan gambar A. Di sini. Selain garis lurus, terdapat juga garis lengkung. Pada pola pun dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Pola lantai itu antara lain berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung 8, dan garis lengkung ke belakang. Lihat ini ya, ada lurus, zigzag, segi 5, segi 4, segi 3. Ini lurus horizontal, ini lurus vertikal. Kalau lengkung bisa menghadap ke bawah, bisa menghadap ke atas, bisa lingkaran atau membentuk angka 8. Berikut adalah dua jenis tari daerah yang memiliki pola lantai yang berbeda. Tari pertama adalah tari Jaran Kepang yang berasal dari Yogyakarta. Tari Jaran Kepang mempunyai pola lantai gabungan antara lurus dan lengkung yang sederhana. Pola lantai yang digunakan pada mana Jaran Kepangnya tadi. Pada tari ini antara lain pola melingkar, garis lurus ke depan, garis horizontal. Pola lantai pada Jaran Kepang tidak memiliki makna tertentu. Pola lantai dibuat untuk formasi penari. Di sini garis lurus ya, garis lurus. Di sini juga garis lurus. Tari Jaran Kepang, tari Bedaya Semang. Berbeda dengan tari Bedaya Semang yang berasal dari Yogyakarta. Tari klasik ini mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Pola lantai yang digunakan pada tari ini pun memiliki makna tertentu seperti gawang jerwayang, gawang 3-3, gawang perang, gawang kalajengking. Ya, macam-macam ternyata ya pola lantainya dan memiliki makna. Wah, ini sampai di mana tadi? Tiba-tiba berubah ya. Sekarang sampai pada Ayu menulis. Membuat ringkasan merupakan salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan untuk mengetahui isi bacaan. Meringkas dapat dilakukan dengan cara menentukan pokok pikiran dan informasi penting dalam sebuah bacaan. Bersama dengan teman sebangkumu, lakukan kegiatan berikut ini. Secara bergantian, bacalah bacaan di atas dengan intonasi dan lafal yang jelas. Ketika kamu ketika teman membacakan, tulislah kata-kata atau kalimat penting dalam bacaan tersebut dalam buku tulismu. Mintalah temanmu untuk membacakan bacaan yang berhenti tiap satu paragraf untuk memberikan kesempatan kepadamu menuliskan kalimat atau kata-kata penting bacaan. Lakukan secara bergantian. Perhatikanlah hasil ringkasanmu kepada temanmu. Adakah persamaan atau perbedaan dari catatan kalian? Bagaimana pendapatmu? Pendapatku ya kata-katanya mungkin berbeda, mungkin berbeda, tetapi secara umum maknanya sama. Ya, karena materi yang dirangkum materi yang sama, ya kan? Ayo mencoba.
Perhatikan gambar tari di bawah ini bersama dengan teman sekelompokmu, tentukan nama dan gambar pola lantai pada tarian daerah di bawah ini. Lalu pilihlah salah satu tarian daerah tersebut bersama dengan teman sekelompokmu, peragakanlah pola lantai yang dilakukan oleh penari tersebut. Gambarkanlah pola lantai tersebut. Ya, di sini adalah pola lantainya diagonal. Gambar pola lantainya adalah seperti ini. Sekapur sirih, pola lantainya garis lurus bentuk segitiga ya, garis lurus membentuk segitiga. Enggak segitiga penuh ya, pola lantainya seperti ini. Mungkin garis lurus zigzag ya, masuk zigzag. Garis lurus zigzag. Ya, karena bentuk seperti ini, zigzag seperti ini. Kemudian di sini pola lantainya ada lengkung, pola lengkung, setengah lingkaran, atau lengkung gitu aja, enggak setengah lingkaran penuh juga ya, lengkung ke depan ya, atau ke belakang ya, ini ke belakang ya. Tari piring, di sini zigzag, set ya, zigzag. Ke sini, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang lagi. Pola lantai zigzag. Ya, tulisannya kok nggak begitu jelas. Ya, pola lantainya ke depan, gini ya. Depan ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, seperti itu, zigzag. Ini juga zigzag, tapi zigzagnya cuma sebagian ya, zigzag atau segitiga. Ya, enggak segitiga juga sih, kalau segitiga kan full gini ya. Ya, bentuk zigzag ini menurut saya. Karena pola-polanya di sini enggak ada ya, yang pola seperti itu tadi ya. Adanya segitiga. Nah, tadi masuk zigzag menurut saya. Oke. Kita sekarang apa saja hal penting atau konsep yang sudah kamu pelajari pada kegiatan pembelajaran ini adalah konsep tentang konveksi ya, perpindahan panas secara konveksi, merangkum, dan pola lantai tarian. Konsep apa yang belum kamu pahami? Bagaimana caramu agar dapat memahaminya? Ya, terserah konsep mana yang belum kalian pahami, kalian jawab sendiri. Cara memahaminya ya, belajar lebih jauh ya, belajar lebih mendalam. Bisa lewat YouTube, bisa melalui perpustakaan, membaca buku, atau tanya guru. YouTube atau internet ya, internet. Oke, apa saja sikap dan keterampilan yang kamu kembangkan dalam kegiatan pembelajaran ini? Rasa ingin tahu, dan semangat ya, yang besar dalam belajar, Oke, kerjasama dengan orang tua. Buatlah daftar peristiwa yang mungkin terjadi di rumahmu yang menunjukkan terjadinya peristiwa perpindahan kalor secara konveksi. Untuk pembelajaran 3 kita akan pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.